Kembali lagi di Senin Inspirasi, masih bersama dengan Valina Premium Cookies and Cake. Tadi kita sudah ngobrol banyak banget dari awal mula gimana Karina ini usaha kue, gimana pertama kali memasarkan. Nah, tentu saja di setiap usaha itu diperlukan yang namanya inovasi biar usaha ini bisa tetap terus bertahan. Apalagi di masa pandemi kan banyak sekali berbagai macam sekarang UMKM yang bangkit ya. Mulai dari kopi-kopian, kue-kue sampai dengan usaha thrifting. Nah, kalau dari Karina sendiri kemudian membuat inovasi apa aja di Valina Cookies dan Cake ini? Nah, yang awalnya kan kalau untuk cookies kita tuh baru sekitar 2 macam ya, 2 jenis ya. Nah, baru-baru ini kita udah nge-launching lagi rasa baru yang rasa keju, kita sebutnya Castaingles. Terus ada lagi yang produknya namanya coklat stick gitu. Jadi ya karena juga sekarang mau menjelang masuk Natal ya. Ya, betul. Masuk Natal, jadi kita coba memperbanyak variannya karena ya seperti Lebaran tahun kemarin itu banyak banget yang pesan hampers. Nah, di Natal juga itu kita siapkan juga untuk hampers nantinya. Oke, jadi sudah ada persiapan. Sudah ada persiapannya. Berarti sudah ada pasarnya sendiri dong ya? Sudah ada pasarnya sudah sendiri. Ada. Jadi betul. Yang mau pesan, oh ini kira-kira yang pesan ini nanti bakal ini orang ini. Waktu yang lalu tuh pemesanan untuk hampers tembus berapa pieces? Kalau kemarin tahun Lebaran kemarin ya? Lebaran benar. Yang jelas saya produksi cookiesnya aja tuh hampir sekitar 600 toples. Wow, 600? Iya. Itu dikerjain sendiri, Mbak? Ada yang bantu. Saya langsung mikir ini 600 toples ini diaduk sendiri, dicetak sendiri. Oh, berarti ada yang bantuin. Berarti sekarang nih Karina sudah ada pegawai juga. Ya, kalau misalkan momen-momen pasti saya nambah orang ya, karena kan pasti produksinya lebih banyak. Nah, kalau hari-hari biasa ini ada yang bantu 1-2 orang, biasanya bantu di rumah. Gitu. Jadi awal mula sendiri, terus pas agak banyak pesanan itu langsung ada orang yang bantu juga. Betul. Sehari bisa berapa kue yang terjual? Kalau sehari untuk marble sama brownies itu ya rata-rata ya kurang lebih 6 sampai 8. 6 sampai 8. Iya. Waduh, lumayan di ya. luar cookies 175 ya, kali 6 sampai 8. Itu cuma untuk marble aja ya, smart listener. Iya. Belum lagi kalau untuk kue keringnya. Nah, kue kering kemarin itu kan masa-masa pandemi ya. Iya, betul. Ada temen yang sakit, biasa minta langsung, "Mbak, aku pesan kue cookiesnya 3 toples, 2 toples, kirimin ke alamat ini ya." Kasih kartu ucapan, selamat, semoga cepat sembuh, kayak gitu. Jadi banyak juga seperti itu kemarin. Gitu. Oh, jadi memang lebih memudahkan sekarang pembeli ya. Iya, betul. Jadi kita fasilitasi, ya udah mau dikirim ke alamat mana, ditujukan ke siapa, pengirimnya atas nama siapa, nanti kita siapin kartnya. Udah kita kirim ke alamat. Pakai jasa kurir atau jasa kurir? Kan ada juga tuh yang dia bikin kue sendiri, dia nganter sendiri. Iya. Kita masih pedayakan kurir. Kurir yang ada. Benar. Nah, kalau melihat di pasaran sendiri selama ini menjual kue, orang-orang di Kota Makassar itu senengnya kue apa gitu. Misalkan nih ya, kalau kita ngelihat di pasar, kayaknya nih orang-orang Makassar tuh sukanya kuenya rasanya keju deh. Kayaknya lebih banyak yang lebih suka tuh kuenya kue gula merah. Contoh nih ya, seperti kopi. Sekarang ini satu jual kopi aren, semua pada jual kopi aren ya. Gitu ya. Kalau kue sendiri, kalau Karina ngelihat di pasaran seperti apa? Nah, kalau saya sendiri kan saya jual beberapa varian ini ya. Nah, yang paling banyak orang suka itu dan paling banyak pesan itu ya marble sama nastar. Marble sama nastar. Ya, artinya orang ya sukanya memang ya mungkin ya karena marble itu teman ngopi pagi, teman ngopi sore, terus mungkin juga banyak masyarakat atau warga-warga masyarakat yang masih WFH, jadi teman makan, teman ngemil pada saat kerja di rumah. Kerja, ya betul. Gitu. Dan cemilan itu adalah salah satu penyebab kegemukan juga. Betul sekali. Aduh, saya ingat sekali juga waktu di rumah aja itu berat badan saya juga naik. Ya, semuanya kayaknya seperti itu ya. Karena kebanyakan ngemil kan. Jadi kan kita nggak bikin apa-apa, terus buka handphone, ke hari ini kue apa ya? Terus habis sore enaknya gorengan apa ya? Nanti ada lagi teman kita waktu itu juga sempat hits itu donat ya. Waktu masa pandemi itu donat yang semua bikin donat, yang semua jualan donat. Padahal donat dulu kodong tidak ada yang melirik. Tidak ada yang melirik, betul. Sekarang ada harga donat. Nah, kalau dari sistem penjualannya ada sistem khusus nggak sih, Karina? Kalau sekarang ini saya masih menjualnya di via sosial media. Oke. Gitu. Jadi memang kita perkuat di sosial media ya. Kita perkuat di sosial media. Kami punya Instagram. Oke. Apa nih nama Instagramnya? Valina
@valina_cookies. 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 Oke. Jadi smart listener yang mau lihat beragam varian dari Valina bisa langsung di Valina_cookies. Oke. Terus di selain Instagram bagaimana lagi nih sistem penjualannya? Ya itu aja Tasya bilang, dia dari mulut ke mulut orang sudah tahu ini ya pesen gitu. Belum ada masuk di ini enggak jualan online kayak apa namanya food online itu belum ya? Belum sih. Belum. Tapi ada akan merambah ke situ. Insya Allah. Sebenarnya cita-cita ke depan sudah sangat tinggi banget gitu ya. Oh iya. Pokoknya ini memperluas dan memperbesar usaha ini. Kalau boleh tahu modal awal bikin kue itu berapa rupiah? Kalau memang sih dari awal mula nih ya. Awal mula ya. Jadi memang sih karena mungkin saya awal itu memang hobinya sudah hobi buat kue ya. Jadi memang kayak peralatan memang sudah saya beli gitu. Oven pun saya beli itu bukan oven yang kecil. Itu pun itu belum usaha ya. Belum usaha ya? Belum. Aku sudah beli yang besar gitu kan ya. Nah, akhirnya bertambah banyak pesanan, akhirnya nambah satu oven lagi. Awal mula mungkin berapa ya? 2 juta 3 juta modal untuk khusus bahan aja ya, bahan maksudnya aja, di luar dari peralatan yang sudah kita karena memang peralatan saya sudah punya gitu. Jadi dengan modal 2-3 juta ya sudah alhamdulillah sudah bisa berkembang. Sudah berkembang. Nah, kalau sampai sekarang kita boleh tahu nggak sih omset rata-rata per bulannya berapa? Dari modal 2 juta aja nih ya. Terus karena dari mulut ke mulut, terus promosi di Instagram sekarang sudah berkembang cukup lumayan. Berapa nih pendapatan yang sudah bisa diterima oleh Karina sendiri? Mungkin dikali aja ya sudah ya 6 sampai 7 marble per hari. Terus bener. Itu ya rata-rata ya marble 175, brownies 120.000, aneka cookies rata-rata harganya 100.000 gitu. Nah, per hari kurang lebih 6 sampai 8 yang keluar. Ya alhamdulillah sih 1 bulan. 1 bulan agak lumayan lah ya. Jadi smart listener ini memang sangat menginspirasi sekali. Jadi kalau kita mau buat usaha jangan pesimis dulu betul. Biasanya kan kalau kita mau usaha, aduh saya nggak ada modal. Iya, gitu. betul. Saya nggak punya modal. Itu pertama yang bikin down. Kalau kita belajar dari Karina nih dengan modal 2 juta ya, dengan skill yang sudah dimiliki berani mencoba dan sekarang sudah mulai pelan-pelan juga bisa melihat hasilnya ya. Bayangkan aja tuh kalau harga kue marble sehari aja 8,175 kali 8 belum kue kecil-kecilnya lagi itu lumayan. Nah, pendapatan terbesar memang biasanya hari raya ya. Iya. Pendapatan terbesar tuh hari raya memang. Idul Fitri, terus kemarin juga Idul Adha ada ya. Tetap buat juga Idul Adha itu pokoknya momen-momen seperti itu pasti banyak banget yang banyak pesan. Banget. Nah, untuk di Valina Premium Cookies dan Cake ini ada promo-promo khusus nggak sih? Kalau promo ya karena kita ini pikir ini kue udah paling murah banget dibanding tempat yang lain ya. Jadi ya palingan mungkin ya promonya biasanya kalau misalkan ada yang beli kita ada produk baru ya langganan kita kasih coba secara gratis kayak gitu aja sih sekarang ini. Itu promonya iya karena kan biasa nih ya zaman sekarang kalau beli ini ada promonya nggak? Betul. Semua cari promo gitu, cari promo. Ada diskonnya nggak? Padahal sebenarnya harganya sudah di up terus diturunin lagi ya hanya untuk promo itu. Itu udah kalau ini sih kami bisa bersaing lah harga dan rasanya tuh. Insya Allah ini tidak diragukan tidak mengecewakan. Oke. Nah, smart listener kalau mau melihat kembali atau mendengarkan kembali obrolan kita bisa langsung ke YouTube dan juga Spotify di @smartfm Makassar bersama dengan Valina Premium Cookies and Cake. Kalau tadi kita sudah obrolin mengenai usaha kue, kira-kira kita mau tahu nih Karina, kalau misalkan usaha kuenya ini sudah berkembang nih ya, berkembang besar. Mau merambah ke dunia makanan nggak? Mau ya? Karena aku juga hobi masak. Oh gitu. Iya. Selain bikin kue bisa masak juga. Bisa. Nah, suami sama anak itu lebih suka makan di rumah dibanding makan di luar. Karena istrinya memasak dengan sangat lezat sekali ya. Itu. Maksudnya ya kalau masak ya emang seneng sih. Memang mungkin hobinya suka di dapur kali ya. Suka di dapur iya. Emang itu kalau kita udah ada karunia memasak ya, bikin kue itu sebenarnya udah modal untuk bisa bertahan hidup ya. Betul sih. Iya kan, benar kan? Kalau kita punya keterampilan ya, kita terampil masak, sudah pintar masak, sudah pintar bikin kue, udah itu sudah modal untuk kita bisa bertahan hidup di dunia ini. Dunia pokoknya jangan ragu-ragu. Kamu punya hobi kembangkan. Betul. Gitu ya. Sekarang tidak ada yang susah ya. Semuanya
apa ya, untuk promosi tidak seperti dulu ya, agak susah, harus buka toko, Betul. harus punya modal yang besar ya. Kamu punya skill, punya hobi, kembangkan di rumah pun bisa. Di rumah pun bisa. Oke, apa yang kemudian membuat Karina ini begitu percaya diri? Saya kayaknya kalau bikin kue saya bakal berhasil dan akan menghasilkan banyak uang. Ya kalau saya sih yakin saja ya. Pertama, produk yang kita jual itu memang disukai banyak orang. Oke, yang pertama. Dan alhamdulillah semua orang yang beli itu belum pernah ada yang komplain. Oke, belum pernah ada komplain ini. Alhamdulillah gitu. Dan semua langganan saya itu sudah repeat order. Jadi saya yakin ya memang semakin, karena memang saya masih keterbatasan ya, karena saya juga kerja gitu kan, saya kerja di suatu perusahaan gitu kan, artinya saya juga punya tanggung jawab di perusahaan itu ya. Betul. Tapi ya saya juga optimis saya bisa mengembangkan ini ya dengan cara pastilah mulailah kita belajar bagaimana membuat manajemennya gitu kan ya, terus mengatur waktu kita semaksimal mungkin biar kita ini usaha ini bisa jalan, kerjaan kita juga bisa jalan kayak gitu. Betul. Nah, baik Kak Rina, kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita setelah jeda berikut ini. Smart Listener, jangan kemana-mana, kami akan segera kembali, tetap terus bersama kami di Senin Inspirasi.